padat, cepat, dan mengupas lugas. Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Kalau kita mengklaim misalnya suatu perselisihan perolehan suara dan melihat secara kuantitatif, maka kalau misalnya suatu selisih perolehan suara seperti sekarang itu pasangan calon nomor 2 begitu jauh dari pasangan calon nomor 1 dan 3, tentu secara kasat mata atau secara umum bisa kita lihat kesulitan membuktikan perbedaan perolehan suara yang mau kita nyatakan tidak sah sebesar itu. Kalau dilihat dari sudut kuantitatif tentu saja akan mengalami kesulitan, apalagi dengan time frame 14 hari. Ya, kalau mereka tidak dari awal sudah menyusun suatu data yang secara sistem IT mereka sajikan untuk seluruh Indonesia dengan susunan yang telah demikian rapi, tentu saja itu akan sulit. Tetapi kalau saya melihat apa yang dikemukakan oleh para pihak pemohon yaitu 1 dan 3, tampaknya mereka membawa dari sudut kualitatif, yaitu dengan adanya pelanggaran TSM yang didalilkan mereka, atau mungkin begitu, saya kurang tahu, belum saya lihat permohonannya, di mana dari mulai awal sampai akhir itu memang dalil yang kita lihat itu bahwa semua proses ya pasti menentukan hasil. Kalau proses buruk, hasilnya buruk. Kalau proses tidak benar, bisa juga hasil tidak benar. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa yang dibawakan oleh para pihak adalah misalnya apa yang sering didengar oleh banyak orang, itu pelanggarannya menggunakan struktur pemerintahan dari atas ke bawah, terstruktur katanya, menggunakan juga struktur penyelenggara, yaitu Bawaslu, KPU, dari atas ke bawah, juga dengan satu sistem yang didengung-dengungkan ini banyak, yaitu tentang bansos dan BLT yang melalui cawe-cawe Bapak Presiden ini. Kalau ini memang otentik bisa dibawa, termasuk juga tidak dilakukan audit terhadap apa yang dikatakan sistem IT yang servernya di luar negeri, itu merupakan sesuatu hal yang bisa membawa goncangan di dalam pembuktian. Kita tidak lagi melihat secara kuantitatif, tapi kualitatif. Karena kalau misalnya bisa dibuktikan bagaimana besaran bansos dan BLT dan kemudian penyebarannya seluruh Indonesia, pasti hasilnya itu pasti masif, tidak perlu akan dibuktikan angka berapa. Oleh karena itu pergulatan itu akan ada di sini. Saya sudah mendengar dari Pak Habibur Rahman bahwa kualitas permohonan katanya tidak betul. Itu nanti kita akan melihat di persidangan tentunya, bahwa mereka tentu kalau dalil dari pemohon mereka sudah siap betul begitu. Ini yang menurut saya suatu pendekatan yang berbeda antara kuantitatif dan kualitatif dengan apa yang disebutkan pelanggaran yang didalilkan terstruktur, sistematis dan masif. Itu tentu akan membawa sesuatu perbedaan di dalam pendekatan maupun penanganannya. Saya kira sementara begitu. Malam Bang Margarito, kita ke hal yang paling dasar saja. Gap antara 02 dan juga 01 juga 03 terpaut sangat jauh. Sehingga mau dibuktikan sebagai apa tidak akan merubah hasil. Sehingga gugatan ini dianggap mati angin. Ini seperti apa? Saya bilang bagaimana caranya mengoreksi seperti Anda bilang itu tadi? Karena gapnya begitu besar begitu ya. Saya kira ini nothing kalau saya gitu ya. Jadi waktu itu saya bilang ya sudah, kalau saya tidak usah maju ke Mahkamah Konstitusi oleh karena split antara 2 ke 1, 2 ke 3 terlalu besar. Sehingga saya tidak sulit bagi saya membayangkan cara mengoreksinya. Ini senior saya, Pak Profesor Maru gitu ya.
Saya tidak tahu bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun perspektif untuk misalnya beralih dari hasil ke atau kuantitatif ke kualitatif gitu ya. Karena kalau dari kuantitatif sudah selesai, sampai seperti Pak Maru tadi selesai sebenarnya. Saya juga di sini bilang sudah selesai. Kalau dari kuantitatif jaraknya tidak ada cara, tidak tersedia cara yang masuk akal secara hukum untuk mengoreksi angka-angka itu. Nah, karena itu ya mungkin saya dengar-dengar mereka akan maju dengan pendekatan kualitatif. Persoalannya adalah konstitusi bilang kuantitatif. Kuantitatif ya. yang bisa Angka, dibawa ya. Yang bisa dibawa diperiksa dan itu menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi. Oke. Konstitusi bilang begitu, itu soalnya. I pace